Pemirsa, hampir 1 bulan Gaza dibombardir Israel. Korban jiwa sudah menyentuh angka 9.000 jiwa. Dan yang membuat kita sedih dan miris adalah 3.000 diantaranya adalah anak-anak. Serangan membabi buta Israel menerabas semua konvensi kemanusiaan, bahkan hukum humaniter internasional. Tak hanya itu, terbaru bahkan resolusi PBB yang menyatakan perlu dilakukan gencatan senjata di Gaza Palestina pun tak dihormati oleh Israel. Lantas siapa yang dapat menghentikan serangan ke Gaza? Kita akan berbincang dengan pakar Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Pak Hasibullah. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Maria. Iya, kalau kita lihat ini sudah hampir 1 bulan berlangsung, bahkan sudah di Liga Arab pun total ada 22 negara di sana. Tapi Palestina nampaknya seolah-olah seorang diri menghadapi bombardir Israel ini. Kemana sebenarnya sikap tegas dari Liga Arab ini? Ya, memang kalau kita lihat sampai hari ke-28 ini kalau tidak salah, ini situasinya belum ada tanda-tanda membaik, malah semakin ekstrim, semakin keras dan korban semakin banyak seperti tadi disampaikan dalam bahasa pengantar. Dan tentu berbagai macam pilu kemanusiaan tercermin di sana. Kalau menggunakan bahasanya Ibu Menlu, ini bukan hanya mencerminkan seorang anak atau ibu atau nenek, tapi kita bisa membayangkan kitalah anak yang kehilangan orang tua di situ. Kitalah mungkin mbak yang kehilangan keluarga di situ, kitalah orang tua yang kehilangan keluarga di situ. Mari kita ngebayangin itu sebagai bentuk empati dan kita merasakan betul apa yang dirasakan sekarang di Palestina, terutama di Gaza dengan semua kekerasan yang terjadi. Memang menarik Maria, kenapa kok ini tidak, yang pertama kayak tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ada istilah kalau di Arab itu bahwa inilah Palestina yang yatim. Palestina yang tidak mempunyai siapa-siapa untuk diandalkan. Palestina yang seakan-akan tidak punya keluarga besar. Walaupun ada 22 negara yang tadi dikatakan tergabung dalam Liga Arab, tapi sejauh ini tidak ada hal-hal konkret yang bisa dilakukan. Nah, memang kalau kita memahami tentang konflik Palestina-Israel secara umum, sejauh ini ada dua kelompok perjuangan yang berbeda. Nah, yang terlibat dalam perang ini, Maria, sebenarnya satu kelompok yang dikenal dengan kelompok Mihwarul Muqawamah ataupun poros perlawanan. Di mana poros ini memang salah satunya adalah Hamas. Dan kalau kita lihat, hampir kelompok-kelompok yang meningkat atau terlibat dalam perang yang dimulai dari 7 Oktober ini, itu adalah mereka yang berada di poros perlawanan ini. Katakanlah seperti Hizbullah di Lebanon, bahkan Houthi yang ada di Yaman. Nah, ini memang kelompok-kelompok yang berada di barisan Mihwarul Muqawamah yang sekarang betul-betul mungkin malah kesibukan sendiri dan nggak mengerti bagaimana cara bersikap. Ini negara-negara yang masuk di dalam Mihwarul Mufawadah atau poros yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui perundingan ataupun diplomasi. Dan ini adalah justru kebanyakan. Nah, persoalannya sejauh ini sampai ke-28 perang ini berlangsung dengan 90 lebih yang mereka yang menjadi korban, upaya dari Mihwarul Mufawadah ini tidak ada sesuatu yang konkret, tidak ada sesuatu yang kuat, paling tidak bisa menahan laju serangan. Paling tidak bisa membuat Israel mengendorkan serangannya. Kalau misalkan tidak mampu untuk menghentikan. Nah, ini yang terus mengalami peningkatan justru peran-peran atau di kelompok-kelompok yang berada di poros perlawanan tadi dengan berbagai macam serangan-serangan yang kita lihat sampai 28 ini masih ada perlawanan, ya. Kita lihat sampai sekarang terbaru korban dari pihak Israel termasuk militer itu sudah hampir 350. Dan ini juga mungkin menjelaskan kenapa Israel terus membabi buta. Karena dianggap Hamas ini tidak habis-habis. Hamas ini tetap memiliki kekuatan. Ya, Mbak Maria? Ya, Pak Hasibullah, tadi Anda sampaikan memang ada poros perlawanan di sana. Bahkan Yaman pun tadi Anda sebut juga sudah sempat melakukan perlawanan. Tapi kita tahu kan kelompok Houthi ini kan bukan perwakilan secara resmi dari negara Yaman kan?
Betul, makanya itu persis yang namanya kelompok perlawanan ini memang bukan representasi negara, sebagaimana Hamas bukan representasi satu-satunya daripada Palestina, sebagaimana Hizbullah bukan representasi satu-satunya dari Lebanon, begitu juga dengan Houthi. Ini milisi sebenarnya, milisi yang selama ini ingin mencapai perjuangan bangsa Arab, terutama berkaitan dengan Israel, itu melalui jalur pertempuran, jalur perlawanan. Mungkinkah ini Karena akan itu meluas, mereka Pak memang Hasbullah? milisi. Sejauh ini, ya Mbak, Mungkinkah ini akan meluas? kalau kita lihat eskalasinya sekarang ini udah meluas, ya. Ini udah jauh meningkat daripada 1 pekan yang lalu. Jadi misalkan eskalasi di Hizbullah itu udah makin tidak terkontrol. Bahkan angka terakhir kalau tidak keliru ada 50 personel Hizbullah yang sudah menjadi korban. Nah ini sudah pasti akan menarik ya, akan menarik perhatian ataupun dendam dalam tanda kutip dari mereka yang sudah menjadi korban. Nah, Houthi sudah mulai makin intensif untuk melibatkan diri dalam perang ini. Dan mungkin juga di Syria ya, karena Syria juga merupakan salah satu poros daripada kelompok perlawanan, terutama setelah Bashar al-Assad mendapatkan dukungan penuh di dalam perang melawan ISIS di satu sisi dan melawan kelompok-kelompok barat di sisi lain dalam krisis Arab Spring yang bermula pada tahun 2011 lalu. Ya, tentu kita harapkan Palestina tidak sendirian dari invasi serangan Israel. Terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi, pakar Timur Tengah, atas keterlibatannya di Kabar Petang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Semoga ini segera selesai, itu harapan kita, damai segera terwujud bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum Pak Hasibullah. Waalaikumsalam.